lagi ning ruangan. Dipersi ora pati ngelolor kun sih. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Mengawali hari ini dengan di rumah sakit menjenguk atau menengok menantu saya yang mau operasi kecil-kecilan karena di lehernya itu ada benjolan, dan kata dokternya untuk mengetahui benjolan itu apa harus dioperasi ya. Kemudian benjolannya itu dicek di lab gitu ya, benjolan berbahaya atau bukan. Jadi akan melakukan operasi insya Allah. Oh, di operasinya di ruangan mana? Oh jauh ya Bu ya. Jadi kasur-kasurnya di bawah ya? Enggak, cuma didorong dari sininya. Oh. Pas pulangnya mau diangkat pakai. Oh iya, ya udah alhamdulillah ya Bu ya. Udah nggak pikiran udah. Orang mana Bu? Saya pilih tiga. Oh iya. Kalau saya deket. Dekat ya. Iya, ini menantu. Iya, ada benjolan di sini. Hmm, iya. Oh, tumor. Iya. Iya. Ya alhamdulillah ya Bu. Pakai kis juga ya? Iya, pakai bayar. Oh iya. Pakai yang Kis ini yang oh ibu mau bayar. Ya nggak apa-apa ya Bu, yang penting sehat. Iya. Kalau ini pakai kis sama aja. sama ya, iya. Kalau ini mah nggak bayar. Saya juga bayar tapi jangan. Oh iya, sama ya Bu ya. Ya mudah-mudahan cepat sehat ya Bu. Iya. Tinggal bulan bayar kan ya. Dokter. Nah ini jam 10 ya, operasinya insya Allah jam 11, dan menantu saya udah dibawa masuk ke ruangan operasi. Jadi kalau ruang rawat inapnya itu lantai 2, ruangan operasinya itu lantai 3. Dan di ruangan operasi ini tidak boleh banyak-banyak orang yang masuk ya, cuman saya sama menantu saya. Kemudian ketika udah beres, tidak lagi butuh bantuan saya pun harus keluar, kemudian menunggu di luar bersama anak saya. Cukup lama juga kami menunggu ya, lumayan berdebar-debar juga karena katanya jadwalnya jam 11 sampai jam 2 itu menantu saya belum keluar juga. Sempat kepikiran juga ya, kok ini lama banget. Nah kemudian setelah jam 2 akhirnya menantu saya pun keluar. Nah ini jam 3 udah lapar banget aku ya. Kemudian aku beli itu nasi lengko yang di depan rumah sakit Sumber Waras. Ini satu porsinya 8.000 ya, cukup murah, dan isiannya tuh melimpah, toppingnya banyak banget, dan rasanya juga lumayan enak ya. Kalau teman-teman yang sedang berada di rumah sakit Sumber Waras, kalau kelaparan boleh di situ. Warungnya tuh di depan Sumber Warasnya banget, tapi bukan yang bukan pintu samping ya, pintu depannya banget. Nah lanjut, ini saya sedang mengamati sekeliling rumah sakit ya. Ini bagian area parkirnya. Aku memvideo ini dari lantai 2. Yang barusan lewat itu 2 orang ibu-ibu yang kayaknya mau melahirkan juga ya. Ini kenapa saya sedang ada di luar, karena menantu saya itu setelah operasi masih obat biusnya masih ada, itu dia sedang tertidur dan kamarnya juga sedang disapu dipel, jadi kita keluar dulu memberi kesempatan yang cleaning servisnya itu. Ya rumah sakit Sumber Waras ini cukup besar ya, sangat bersih dan pelayanannya oke. Kemudian di sekitar juga banyak sekali pepohonan, jadi banyak angin.
Ini miniatur rumah sakitnya ya teman-teman. Dan belum lama rumah sakit ini baru direnovasi ya. Kalau dulunya tidak sebagus ini, tidak sebesar ini, baru direnovasi dan melakukan pelebaran. Bahkan sampai sekarang pun aku melihat di bawah itu masih ada tukang ya, masih melakukan renovasi. Lanjut ngevlognya di rumah ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui di video saya sebelumnya, saya punya banyak oleh-oleh dari Ciamis, salah satunya singkong, dan kali ini saya mau buat, kalau di Cirebon itu namanya jaletot, kalau di daerah lain itu ada yang menyebutnya timus, ada yang menyebutnya apa ya, papais atau apa, pokoknya ini makanan ini banyak sekali namanya. Ini membuatnya sangat mudah ya, singkongnya diparut, kemudian memarut kelapa juga. Ini yang marut kelapanya bapakku, jadi ini kerjasama satu keluarga ya teman-teman. Nah ini namanya gula aren ya, terbuat dari aren, gula merah. Ini dari Ciamis juga. Saya akan pakai secukupnya aja ya, saya akan coba pakai 4 dulu, nanti kalau kurang manis akan saya tambahkan lagi. Setelah singkong, gula merah, dan kelapanya disatukan, kemudian akan saya aduk-aduk. Teman-teman boleh menggunakan sendok, tapi di sini saya menggunakan tangan aja ya, karena ini yang makan nanti keluargaku sendiri. Aku ingin memastikan benar-benar tercampur rata. Nah ini hasilnya setelah matang ya teman-teman. Mohon maaf waktu membungkusnya itu tidak terekam. Sebenarnya direkam tapi pakai HP anak saya yang hilang itu. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, dibungkusnya biasa aja kok. Kemudian dikukusnya sekitar 15-20 menitan aja. Dan setelah matang seperti ini nih, hasilnya banyak sekali ya. Mari sekarang kita coba kenyal atau enggak, enak atau enggak. Manisnya sedang beli. Dan ternyata rasanya tuh enak banget, kenyal, manisnya pas. Dipersi orang pating lolor kun sih. Mantap, manis, Manisnya pas. pas, teksturnya lembut. Terus nyokot maning El. Nah lanjut ya teman-teman, hari ini saya mau masak empal jeroan atau empal babat, ada juga dengkil kambingnya ya. Ini masih daging sisa kurban. Sebenarnya video ini telat upload ya teman-teman. Membuat empal itu ya, kalau aslinya harus pakai gentong. Nah tapi orang zaman sekarang tuh udah nggak punya gentong, biasanya pakai panci presto ya. Nah ini karena saya juga nggak ada panci presto, saya menggunakan panci biasa. Dan cara memasaknya itu kurang lebih hampir sama seperti kita kalau mau masak soto. Maaf ya teman-teman kalau videonya terpotong-potong, karena beberapa file itu di HP anakku yang hilang itu, jadi yang aku bisa up ini yang ada di HP ku aja. Teman-teman kalau mau memasak soto juga caranya kurang lebih sama ya. Dagingnya direbus dulu, baru kemudian bumbunya digoreng, baru masukkan ke dalam daging yang udah matang. Terakhir kemudian masukkan santan yang santan kental ya. Kalau santan encernya itu kita rebus pertama tadi dengan daging, seperti itu. Cuman bedanya dalam penyajian aja ya. Kalau soto itu biasanya disajikannya dengan kentang, bihun, kemudian telur, kemudian ya sesuka kita sebenarnya ya, pakai kol atau pakai toge. Nah bedanya lagi kalau empal itu biasanya dimakannya itu lebih suka pada pakai lontong ya. Dan ini tuh baunya harum banget ya teman-teman. Lalu ini saya kasih garam, penyedap, micin, kemudian gula. Pokoknya bumbu 4 wajib itu tidak boleh ketinggalan ya teman-teman. Kemudian ketika udah matang semua, terakhir saya masukkan santan kental. Nah yang tadinya udah gurih ini akan semakin gurih. Tinggal menunggu mendidih aja, langsung dimatikan ya.
Jangan kemana-mana supaya nanti santannya nggak pecah. Nah, udah mendidih begini. Nanti matikan apinya, kemudian terakhir kita masukkan kucai atau seledri ya, untuk semakin sedap. Nanti teman-teman ketika menyajikan boleh juga dikasih bawang goreng, itu tidak harus ya, tapi kalau ada itu nambah wangi. Yang hitam-hitam ini dengkil ya teman-teman. Kalau nggak ngerti dengkil itu apa, kakinya kambing. Kenapa hitam? Karena dibakar waktu itu ya, supaya bulunya hilang. Dan alhamdulillah masakannya udah selesai. Hari ini aku bikin empal. Selain ini juga ada tumis itu pepaya muda, pepayanya udah setengah mateng. Kemudian ini tauco, ini juga enak banget, kesukaan aku. Ya itu aja teman-teman, vlognya lanjut sore harinya ya. Tidak disangka-sangka ada orang meninggal lewat, karena rumah aku tuh di pinggir jalan ya, rumah orang tua. Jadi kalau yang mau ngubur itu melewati rumahku, dan aku baru tahu tradisi di kampung kalau rumahnya kelewatan orang yang bawa jenazah, katanya tanah yang bekas dilewati orang jenazah itu harus disiram pakai air. Masih kita sih orang ngerti. Banyak mana beberapa nira harap be. Krungu la ilaha illallah lo, jare bapak wis liwat ning masjid. Bakat nambah masjid ya. Di sana orang liwat-liwat bakat nambah masjid ya.